Lagu ini sudah dinyanyikan anak-anak Indonesia selama hampir 100 tahun. Dan hampir tidak ada yang tahu bahwa penciptanya adalah seorang perempuan yang bermain biola di Malam Sumpah Pemuda 1928. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Hampir setiap anak Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak pernah menyanyikan baris-baris itu. Lagunya sangat sederhana, sangat mudah dihafal, sangat melekat sampai ke usia dewasa. Tapi siapa yang menciptakannya? Hampir tidak ada yang bisa menjawab dengan tepat. Lagu Kupu-kupu yang lucu diciptakan oleh Ibu Sut, seorang pelopor lagu anak Indonesia. Nama lengkapnya Sarijah Niung Bintang Sudibjo. Lahir pada 26 Maret 1908 di Sukabumi, Jawa Barat. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Satu orang, 5 profesi sekaligus. Dan sebuah dijalani di zaman ketika perempuan Indonesia masih sangat terbatas ruang geraknya. Ayah kandung Sarijah bernama Muhammad Niung, seorang pelaut asal Bugis yang menetap di Sukabumi dan menjadi pengawal Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hogerechtshof di Jakarta yang kemudian mengangkat Sarijah sebagai anak angkat. Dari ayah angkatnya itulah Sarijah mempelajari musik, terutama bermain biola. Biola itulah kelak membawa Sarijah ke sebuah momen bersejarah yang tidak banyak orang ketahui. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sut turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Di malam yang mengubah sejarah Indonesia itu, ketika W.R. Supratman memainkan biola, dan ribuan pemuda Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan mereka untuk pertama kalinya, ada seorang perempuan muda dari Sukabumi yang juga menggesek biolanya di ruangan yang sama. Namanya Sarijah, yang kemudian dunia kenal sebagai Ibu Sut. Awal mula Ibu Sut menciptakan lagu anak adalah ketika ia membayangkan betapa indahnya jika anak-anak dapat menyanyikan lagu berbahasa Indonesia. Sebab di masa itu, ia harus mengajarkan murid-murid Indonesia dengan lagu berbahasa Belanda. Bayangkan kondisinya, seorang guru di era kolonial yang setiap hari harus mengajarkan anak-anak Indonesia menyanyikan lagu dalam bahasa penjajahnya. Dari ketidaknyamanan itulah lahir tekad untuk menciptakan lagu-lagu yang bisa menjadi milik anak-anak Indonesia sepenuhnya, dalam bahasanya sendiri, tentang dunianya sendiri. Semasa hidupnya, Ibu Sut telah membuat lebih dari 200 judul lagu. Ia juga dikenal sebagai musisi 3 zaman, yakni penjajahan Belanda, Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Di antara ratusan lagu itu ada nama-nama yang sampai hari ini masih dinyanyikan di seluruh penjuru Nusantara. Burung Kutilang, Naik Delman, Desaku, Becak, Tik-tik bunyi hujan, Naik-naik ke puncak gunung, Menanam jagung, Pergi belajar, Tanah airku, dan Berkibarlah benderaku. Lagu Berkibarlah benderaku diciptakan Ibu Sut setelah melihat kegigihan Yusuf Ronodipuro, seorang pimpinan kantor RRI, menjelang agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Yusuf menolak untuk menurunkan bendera merah putih yang berkibar di kantor RRI, meskipun dalam ancaman senjata api pasukan Belanda. Bukan hanya lagu anak yang manis dan riang, Ibu Sut juga merespon peristiwa-peristiwa besar zamannya dengan musiknya. Setiap lagu adalah dokumen sejarah yang disampaikan dalam nada. Jauh sebelum meninggal, Ibu Sut sempat mengungkapkan perasaannya yang menyayangkan lagu anak-anak telah menjadi serba komersil. Ia wafat pada 26 Mei 1997 di Jakarta, di usia 85 tahun. Tanggal 26 Maret yang merupakan hari lahirnya, pernah diperingati oleh Google dengan menampilkan doodle khusus tentangnya. Tapi warisan yang paling nyata dari Ibu Sut bukan doodle Google dan bukan pula deretan penghargaan. Warisannya adalah fakta bahwa hari ini, di suatu TK di Sumatera, di suatu PAUD di Kalimantan, di suatu ruang kelas di Papua, anak-anak kecil masih menyanyikan lagu tentang kupu-kupu yang terbang mencari bunga. Hampir 100 tahun, jutaan anak, satu lagu.
satu perempuan dari Sukabumi yang memutuskan bahwa anak-anak Indonesia berhak bernyanyi dalam bahasanya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, agar kami semangat buat konten selanjutnya.